Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali, salam damai sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, Selasa tanggal 22 September tahun 2020, bacaan yang pertama mari kita baca di dalam kitab Daniel 2 ayat 13-23, beginilah bunyinya. Ketika Tita dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Arioh, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Arioh pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Arioh memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya, supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Azaria, teman-temannya. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Tuhan semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Tuhan semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu, Dia memecat raja dan mengangkat raja, Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi, Dia tahu apa yang ada di dalam gelap, dan terang ada padanya. Ya Tuhan nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu, Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan Raja. Bacaan yang kedua mari kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 37-48, beginilah bunyinya. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Tuhan mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Tuhan menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Tuhan pada hari yang ketiga, dan Tuhan berkenan, bahwa ia menampakkan diri. Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi, yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Tuhan, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia, setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi, bahwa Dialah yang ditentukan Tuhan menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi, bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus, tercengang-cengang, karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Tuhan. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus, supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan untuk kita pada hari ini adalah, Tuhan memberi karunia kepada orang yang setia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Daniel serta kawan-kawannya telah bekerja di istana Raja Babel.
Mereka digolongkan ke dalam orang-orang bijaksana di negeri Babel. Pada suatu malam, Nebukadnezar Raja Babel bermimpi, ia gelisah dan tidak dapat tidur. Lalu ia memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir dan para kasdim, untuk menerangkan arti mimpi itu kepadanya, tetapi mereka tidak mampu. Raja menjadi geram dan murka, sehingga ia mengeluarkan titah supaya semua orang bijaksana yang ada di negeri Babel segera dilenyapkan. Titah ini tentu mengancam keberadaan Daniel serta kawan-kawannya, sebab mereka juga tergolong sebagai orang bijaksana di negeri Babel, yang sudah diangkat oleh Raja. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, oleh karena titah Raja Babel yang begitu keras, Daniel merasa terbeban untuk bertindak. Ia menemui raja supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan arti mimpi tersebut. Setelah itu, Daniel menemui kawan-kawannya dengan maksud, supaya mereka memohon kasih sayang kepada Tuhan semesta langit mengenai mimpi Nebukadnezar. Lalu Tuhan menyingkapkan mimpi itu kepada Daniel di dalam sebuah penglihatan, supaya semua orang bijaksana yang ada di Babel tidak jadi dilenyapkan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Cornelius adalah seorang perwira pasukan Italia yang berdomisili di Kaisarea. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Tuhan dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Tuhan. Pada suatu hari, kira-kira jam 3 petang, ia mengalami suatu penglihatan. Ia melihat seorang malaikat Tuhan masuk ke rumahnya dan berkata, bahwa semua doa dan sedekahnya telah naik ke hadirat Tuhan, dan Tuhan mengingat dia. Malaikat itu juga menyarankan, supaya Cornelius menyuruh beberapa orang ke Yope, untuk menjemput Petrus di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon. Selanjutnya, ketika Cornelius bertemu dengan Petrus, ia mempersilahkan Petrus berbicara tentang firman Tuhan di hadapannya, di hadapan sanak saudara dan sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Petrus sedang berbicara tentang Tuhan Yesus, Roh Kudus turun ke atas mereka yang mendengarkan pemberitaan itu. Mereka dapat berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Tuhan, sebab karunia Roh Kudus telah dicurahkan ke atas mereka. Itulah sebabnya Petrus membaptis mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberi penglihatan dan hikmat kepada Daniel untuk mengartikan mimpi Nebukadnezar, supaya dia dan semua orang bijaksana yang ada di negeri Babel selamat dari kegeraman Nebukadnezar. Tuhan memberi penglihatan dan karunia Roh Kudus kepada Cornelius, kepada sanak saudara dan sahabat-sahabatnya, supaya mereka menerima baptisan dalam nama Yesus Kristus sebagai kepastian iman mereka. Semua itu mereka terima melalui persekutuan dengan Tuhan. Hal ini memberi kepastian kepada kita, bahwa Tuhan berkenan menyertai orang-orang yang takut akan Dia. Ketika mereka mengalami tekanan dan belum mendapat kepastian, Tuhan memberi karunia untuk menyelamatkan dan memberi kepastian. Tuhan tidak membiarkan orang-orang yang setia kepadanya berada dalam kekelaman. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita menetapkan diri kita sebagai orang yang takut akan Tuhan, tentu Tuhan juga menyatakan perkenanannya bagi kita. Sekalipun kita berada dalam kekelaman, yang disebabkan berbagai macam persoalan hidup, namun, ketika kita tetap setia kepada Tuhan, mengikuti setiap firman-Nya, dan tetap masuk dalam persekutuan dengannya, maka pasti kita diberi pengetahuan, hikmat dan jalan untuk keluar dari kekelaman itu. Tuhan pasti memberi karunia-Nya menghampiri hidup kita. Amin.